Haleluya, puji Tuhan saudaraku terkasih di dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan di pagi hari ini. Bersyukur di sepanjang malam Tuhan telah menyertai kita dengan damai sejahteranya saudara. Pagi hari ini kita akan mengawali hari kita dengan renungan firman Tuhan dan berdoa bersama. Di mana di dalam video ini saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara juga akan didoakan sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman, dan saudara juga rindu didoakan setiap hari, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan kemudian share video ini kepada lebih banyak anak Tuhan saudara, supaya lebih banyak anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan setiap hari. Dan kalau saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan ini saudara, dan saudara rindu memberkati, kalau saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saudara akan didoakan, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan dari teks firman Tuhan berikut ini. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari kitab Roma pasal 12 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kita masih ada dalam seri renungan dari kitab Roma saudara. Adapun topik yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini adalah bahwa kita adalah orang-orang yang sudah mengalami kemurahan Allah, dan ada nasihat firman Tuhan yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah mengalami kemurahan Allah. Saudara, kemurahan Allah yang utama adalah keselamatan jiwa kita. Jika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita telah mengalami kemurahan Tuhan yang terbesar. Lebih besar daripada berkat-berkat, lebih besar daripada kesuksesan, lebih besar daripada keberhasilan, lebih besar daripada materi apapun. Keselamatan itu adalah berkat yang terbesar. Dan hari ini, kalau saudara sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka saudara telah menerima dan telah mengalami kemurahan Tuhan yang terbesar. Dan di pagi hari ini saudara, kita akan belajar apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang telah mengalami kemurahan Tuhan terbesar di dalam hidup kita. Dengan harapan saudara, supaya melalui renungan ini, saudara menjalani hidup saudara dengan satu kesadaran bahwa saudara sudah mengalami berkat terbesar, dan saudara tidak akan pernah menggantikannya dengan yang lain, dan saudara menjalani hidup saudara dengan benar sebagai orang yang telah menerima berkat yang besar. Sehingga dalam perjalanan hidup saudara, saudara akan bersyukur. Saya rindu saudara menuliskan ungkapan rasa syukur saudara sebagai orang yang telah mengalami kemurahan Tuhan terbesar di dalam kehidupan saudara. Saya akan membacakan firman Tuhan ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya kepada saudara secara ekspositori, artinya kita akan menggali firman Tuhan secara objektif, dan kemudian saya akan menjelaskan secara sistematis. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini saudara. Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman
yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Paulus memberi nasihat kepada umat-umat Tuhan. Dan dasar dari nasihat itu adalah karena mereka telah mengalami kemurahan Tuhan. Di ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Jadi nasihat itu diberikan, alasannya adalah karena mereka telah mengalami kemurahan Allah. Apa yang dimaksudkan kemurahan Tuhan di sini, saudara? Di pasal 11 ayat 11 mulai, di sana perikopnya adalah Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Lalu kemudian di sana dijelaskan bagaimana bangsa-bangsa non-Israel diselamatkan, orang-orang non-Yahudi diselamatkan oleh Yesus Kristus, oleh kemurahan Tuhan. Malah bangsa pilihan, yaitu umat Israel, mereka mengalami tersandung karena mereka tidak percaya bahwa Yesus yang datang itu adalah Mesias yang sesungguhnya. Mereka salah menafsirkan firman Tuhan Perjanjian Lama. Mereka berpikir bahwa Mesias yang datang itu adalah datang untuk menjadi raja secara politik. Padahal Mesias yang dijanjikan dalam Perjanjian Lama itu lebih daripada itu. Mesias yang datang, yaitu Yesus Kristus, datang untuk menyelamatkan manusia berdosa. Dan kemudian pada akhirnya dialah yang menjadi raja segala raja. Dan saudara, orang-orang non-Yahudi pun akhirnya mengalami keselamatan. Sehingga dibuat perikopnya di sini, saudara, bahwa orang Israel tersandung, bangsa-bangsa lain diselamatkan. Dan surat ini ditujukan kepada umat-umat Tuhan. Umat-umat Tuhan di Roma, saudara, artinya orang-orang non-Yahudi. Dan kepada mereka dikatakan demi kemurahan Allah, yaitu karena kamu sudah diselamatkan, padahal kamu bukan bagian dari bangsa Israel, tetapi kamu sudah diselamatkan oleh kemurahan Allah. Jadi kemurahan Allah yang dimasukkan di sini adalah keselamatan yang mereka terima. Jadi karena mereka menerima kasih karunia dan kemurahan, maka ada nasihat yang Tuhan beri bagi mereka. Sebenarnya mereka tidak layak, tetapi karena kemurahan Tuhan mereka diselamatkan. Sama seperti saya dan saudara hari ini, saudara, kita tidak layak sebenarnya diselamatkan. Kita orang berdosa yang tidak layak menerima anugerah Tuhan, tidak layak menerima keselamatan, tidak layak menerima jawaban doa, tidak layak menerima berkat, tidak layak menerima segala sesuatu yang kita punya dan kita terima hari ini. Sebenarnya sekali lagi tidak layak. Siapapun kita tidak layak karena kita orang-orang berdosa. Jadi kenapa kita terima anugerah Tuhan hari ini? Semata-mata oleh karena kemurahannya. Dan atas kemurahannya yang kita terima, kita yang tidak layak dilayakkan menerima anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan. Ada nasihat firman Tuhan bagi setiap kita, saudara. Kita akan belajar ada 3 nasihat firman Tuhan bagi setiap kita yang telah menerima kemurahan Tuhan. Namun sebelumnya, saudara, saya rindu kita merenung. Coba saudara renungkan saat ini, betapa besar kemurahan Tuhan yang telah kita terima, saudara. Kita yang berdosa, Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Seharusnya kita binasa, seharusnya kita masuk neraka sampai selama-lamanya, tapi kita diselamatkan. Dan kemudian dalam perjalanan kita hidup di dunia ini, saudara,
Mungkin kita berasal dari kehancuran di masa lalu. Ekonomi yang hancur, masa lalu yang hancur, tapi kemudian hari ini kita dipulihkan oleh karena kemurahannya. Seberapa banyak hari ini Tuhan memulihkan ekonomi saudara. Dari masa lalu yang hancur-hancuran, Tuhan memulihkan kehidupan saudara dari masa lalu yang hancur-hancuran. Coba saudara pikirkan betapa dahsyat kemurahan Tuhan yang kita alami, yang kita nikmati di dalam kehidupan kita. Dan kalau saat ini saya dan saudara sudah menyadari betapa besar kemurahan demi kemurahan yang telah kita alami dalam hidup kita, mari kita belajar apa nasihat firman Tuhan bagi setiap kita yang telah mengalami kemurahannya. Tadi dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Yang pertama nasihat firman Tuhan adalah supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nasihat pertama bagi orang yang telah mengalami kemurahan Tuhan adalah milikilah ibadah yang sejati di dalam hidup saudara. Sebagai orang yang telah mengalami kemurahan Allah, kita harus hidup beribadah kepada Tuhan, dan ibadah kita haruslah ibadah yang sejati. Pertanyaannya, apakah ibadah yang sejati dalam hidup ini, saudara? Di sana ditegaskan, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati itu, saudara, bukan sekedar di jam-jam ibadah kita beribadah, itu satu keharusan. Di jam-jam ibadah bersekutu dengan Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, itu memang satu keharusan. Tapi dalam kita menjalani hidup ini, saudara, selain kita beribadah di jam-jam ibadah kita, ibadah yang sejati itu juga adalah bahwa kita mempersembahkan tubuh kita, hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Artinya kita menjalani hidup kita dengan hidup kudus, berkenan kepada Tuhan. Jadi bukan sekedar ibadah, saudara, tapi kita juga menjalani hidup kita dengan benar. Kita berjalan di jalan kebenaran. Kita menjalani hidup kita dalam kekudusan. Itulah ibadah yang sejati. Jadi kalau ada orang yang rajin beribadah, bahkan melayani di mimbar, tapi hari-harinya tidak dijalani dalam kekudusan, dia belum memiliki ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Dan firman Allah menegaskan, sebagai orang yang telah mengalami kemurahan Tuhan, milikilah ibadah yang sejati. Milikilah ibadah yang sejati dengan mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Hari ini, saudara, mari kita lihat ke dalam diri kita. Sudahkah saudara menjalani hidup saudara? Hidup benar, hidup kudus, hidup berkenan kepada Allah. Sudahkah saudara menjalani hidup saudara dengan beribadah? Mari hiduplah beribadah dan milikilah ibadah yang sejati, di mana selain hidup beribadah, saudara juga menjalani hidup saudara dalam kebenaran, kekudusan dan hidup berkenan kepada Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Jalani hidup kita dalam beribadah dan miliki ibadah yang sejati, yaitu dengan hidup kudus berkenan di hadapan Tuhan, sebagai orang-orang yang telah mengalami kemurahan Tuhan. Yang kedua, saudara, nasihat yang harus dilakukan, harus dihidupi oleh orang-orang yang telah mengalami kemurahan Tuhan. Di ayat 2 ditegaskan, saudara, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Orang yang telah mengalami kemurahan Tuhan juga harus memiliki cara hidup yang berbeda. Tidak menjadi serupa dengan dunia, cara hidup orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Harus memiliki cara hidup yang berbeda dan mengalami perubahan hidup, pembaharuan hidup, sehingga pada akhirnya memahami kehendak Allah, mengerti apa yang benar, apa yang salah, apa yang sempurna, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika di dalam perjalanan hidupnya, dia tidak menjalani hidup serupa dengan dunia, dengan cara hidup orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, dia akan mengalami pembaharuan. Dia akan semakin baik, hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan itulah yang harus dijalani
oleh orang yang telah mengalami kemurahan Tuhan. Saudara, seberapa banyak orang yang berkata bahwa dia orang Kristen, tetapi dalam hidupnya dia tidak menjalani kehidupan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu hari demi hari semakin baik. Terlalu banyak orang-orang yang hidup tidak mengalami perubahan, hidup tidak mengalami sesuatu yang menjadi lebih baik. Padahal orang-orang yang sudah dilahirkan kembali harus mengalami perubahan hidup lebih baik, dan lebih baik di dalam perjalanan hidupnya. Saat ini, saudara, mari kita lihat ke dalam diri kita. Adakah kehidupan kita sudah lebih baik di hadapan Tuhan? Adakah kita sudah menjadi semakin baik di hadapan Tuhan setelah kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan? Dengar saudara, sebagai orang yang telah menerima kemurahan Tuhan, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Miliki cara hidup berbeda, alami perubahan hidup, perubahan akal budi, pembaharuan kehidupan. Alami perubahan hidup di dalam kehidupan saudara ketika saudara telah menerima kemurahan Tuhan. Itu yang kedua, saudara. Dan kemudian yang ketiga, di ayat yang ketiga, nasihat terakhir bagi orang-orang yang telah mengalami kemurahan Tuhan. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir sebegitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nasihat ketiga adalah hiduplah berdasarkan iman. Jangan hidup dalam keinginan-keinginan duniawi yang di luar dari iman. Jadi hiduplah berdasarkan iman, berfikirlah sesuai dengan iman, yang selaras dengan iman. Jangan berfikir sesuatu yang di luar iman. Itu yang dinasihatkan firman Tuhan. Yang ketiga, saudara, bagi orang-orang yang telah mengalami kemurahan Tuhan, hiduplah berdasarkan iman. Puji Tuhan, saudara, hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan, di mana hari ini firman Tuhan menasihatkan kita bahwa sebagai orang-orang yang telah mengalami kemurahan Tuhan, kita sudah merenung bersama, saudara, bahwa semua keberadaan kita hari ini adalah karena kemurahan Tuhan. Segala sesuatu dalam hidup saudara adalah karena kemurahan Tuhan. Hidup saudara sendiri kemurahan Tuhan. Kemudian hari ini kalau saudara punya sesuatu, saudara berbisnis, saudara bekerja, saudara berusaha, semuanya itu juga kemurahan Tuhan. Dan yang paling utama, kita telah menerima keselamatan melalui Yesus Kristus. Itulah kemurahan Tuhan yang paling utama, dan semuanya itu telah kita alami dan nikmati dalam hidup kita. Maka nasihat firman Tuhan bagi setiap kita adalah, milikilah ibadah sejati dengan mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi alami pembaharuan hari demi hari, semakin baik, dan semakin baik. Dan kemudian hiduplah berdasarkan iman. Jangan hidup, berpikir, berbuat, bertindak di luar iman, tapi hiduplah selaras dengan iman. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan saat ini. Terapkan firman Tuhan dalam saudara menjalani segala kegiatan saudara. Imani bahwa kita adalah orang-orang yang telah mengalami kemurahan Tuhan, dan terapkan, lakukan nasihat firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara dalam segala kegiatan saudara hari ini. Sebelum kita berdoa bersama saudara, buat komitmen, saudara akan menerapkan firman Tuhan di dalam hidup saudara. Puji Tuhan, saudara. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan bersama, tiba waktunya kembali kita akan berdoa bersama. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan, serahkan segala pergumulan saudara, segala kerinduan saudara kepada Tuhan. Saya percaya saat ini ketika kita datang kepada Dia dengan penuh kerinduan saudara, Tuhan akan campur tangan, Tuhan memberkati kita, Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, dan kita akan menyaksikan campur tangan dan mujizat Tuhan di dalam hidup kita. Itu sebabnya saat ini saudara, mari siapkan hati dan pikiran saudara. Mari datang kepada Dia dengan penuh kerinduan. Dia Allah yang peduli dan pasti menjawab setiap kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu, menyerahkan segala pergumulan kami,
menyerahkan segala doa dan permohonan kami. Engkau Allah kami, tempat kami berseru. Engkau Allah kami, tempat kami berserah. Segala sesuatu dalam kehidupan kami ada dalam tangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan, kepadamu kami berdoa, berseru dan berserah. Bapa yang baik, Engkau mengenal setiap kehidupan kami. Saat ini Bapa, Engkau perhatikan dan Engkau melihat setiap anak-anak-Mu, siapapun dan dimanapun mereka berada saat ini. Mereka datang kepadamu ya Tuhan. Mereka rindu lawatan-Mu, mereka rindu jamahan-Mu di dalam kehidupan mereka. Biarlah saat ini Bapa, Engkau yang campur tangan dalam kehidupan mereka sesuai dengan situasi dan kondisi kehidupan mereka masing-masing. Saat ini mereka datang kepadamu, tuntun mereka ya Tuhan, untuk dekat dengan Engkau. Karena dekat dengan Engkau, mereka akan melihat pertolongan-Mu. Tuntun mereka untuk selalu intim dengan Engkau. Karena Engkau Allah yang peduli kepada mereka yang dekat kepadamu ya Tuhan. Kepada mereka yang rindu akan Engkau. Bapa yang baik, tuntun anak-anak-Mu selalu berjalan dalam kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, bagi segala pekerjaan mereka, aktivitas mereka, tanggung jawab mereka. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengerjakan bisnis dan usaha mereka. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang campur tangan. Tuhan menjadikan anak-anak-Mu berhasil. Apapun yang menjadi usaha bisnis pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang berkarya, menjadikan anak-anak-Mu berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun situasi ini sulit, sekalipun kondisi ini sulit, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Allah kami sanggup campur tangan. Tuhan Allah kami sanggup menyatakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, saat ini biarlah Engkau yang memberi jalan keluar dalam segala kesulitan di tengah usaha pekerjaan mereka, supaya usaha pekerjaan mereka bisa berhasil, bisnis mereka bisa berhasil berkembang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pekerja di satu bidang pekerjaan, apapun itu, Tuhan yang campur tangan. Biarlah anak-anak-Mu bisa berhasil di sana ya Tuhan. Karir mereka bisa meningkat di sana. Itu sebabnya sertai anak-anak-Mu Tuhan. Jadikan mereka berhasil dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Engkau yang menyertai dan memberkati kehidupan anak-anak-Mu dalam tanggung jawab pekerjaan dan profesi mereka, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ini yang mereka adalah pegawai negeri sipil. Tuhan juga yang campur tangan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, ajar mereka mengabdi bagi bangsa dan negara ini, dan Tuhan juga mencukupkan segala kebutuhan kehidupan mereka. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi para petani dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melihat, Engkau memperhatikan anak-anak-Mu, para petani ya Tuhan. Tuhan memberikan keberhasilan dalam pertanian mereka, dalam nama Yesus Kristus. Dan Bapa yang baik, biarlah Engkau yang bekerja sehingga mereka bisa mengalami berkat-berkat-Mu dengan mereka berprofesi sebagai petani. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang menjalankan pekerjaan sebagai pedagang. Berkati bisnis dagang mereka dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang campur tangan, menjadikan anak-anak-Mu berhasil dalam bisnis, dagang, dan pekerjaan mereka. Tuhan bekerja, Tuhan yang campur tangan, dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Bapa, apapun aktivitas dan pekerjaan anak-anak-Mu yang tidak disebutkan saat ini, tetapi Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang peduli. Berkati segala pekerjaan anak-anak-Mu, jika itu tidak bertentangan dengan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, dalam nama Yesus. Dan Engkau yang menyertai mereka, ajar mereka mengandalkan Engkau dalam segala usaha pekerjaan yang mereka lakukan, dan Tuhan memberkati mereka. Jadikan mereka berhasil dalam segala usaha pekerjaan profesi mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat, sedang ada dalam masalah dan persoalan. Engkau yang tahu, dalam nama Yesus. Saudara saat ini, saudara yang sedang berbeban berat, angkat tangan saudara kepada Tuhan. Dengan penuh penyerahan, biarkan Tuhan mengangkat segala beban dan persoalan saudara. Dalam nama Yesus, apapun yang menjadi beban, persoalan yang menindih kehidupan anak-anak-Mu, Tuhan ulurkan tangan-Mu. Tuhan mengangkat segala beban dan persoalan kehidupan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan saat ini Bapa, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sakit, Engkau Allah yang berbelas kasihan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Saudara-saudara, jika ada saudara yang sedang sakit, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kirimu di dadamu, dan datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang mengulurkan tangan, Engkau Allah yang menjamah anak-anak-Mu yang sakit. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan dan penyakit anak-anak-Mu, supaya mereka bisa efektif dan maksimal dalam bekerja, dan kehidupan mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini Tuhan sedang ada dalam kesulitan karena kekurangan. Bapa yang baik, Engkau Allah yang mengulurkan tangan-Mu, Engkau Allah yang mencukupkan, baik itu untuk kebutuhan hidup mereka, baik untuk modal mereka, atau apapun yang mereka butuhkan saat ini. Tuhan, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang menyediakan, Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau sanggup menyediakan segala kebutuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyediakan segala kebutuhan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini Tuhan, hamba juga berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga-keluarga anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang bersuasana sorga, di mana anak-anak-Mu tenang, damai, dan tentram, penuh damai sejahtera di tengah keluarga mereka. Maka dengan demikian ya Tuhan, hidup mereka bisa menjadi maksimal. Berkati ya Tuhan anak-anak-Mu
di tengah keluarga mereka. Berkati para suami, berkati istri, berkati anak-anak mereka. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Ini doa dan seruan kami ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi pekerjaan mereka hari ini, tuntun mereka, sertai mereka, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Dan Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera Tuhan atas kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah keberhasilan di tengah usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Biarlah perlindungan dan penyertaan Tuhan nyata bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan seruan kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman dan pengharapan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Saya percaya setelah saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan dan saudara telah didoakan melalui video ini, saudara mendapat kekuatan baru dan semangat baru dalam melaksanakan segala tanggung jawab, segala aktivitas saudara sepanjang hari ini. Lakukan segala sesuatunya dengan cara yang terbaik saudara, dan tetap andalkan Tuhan. Tuhan kiranya menyertai saudara. Tuhan memberkati segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Jangan lupa berlangganan dengan channel ini saudara, dengan cara mensubscribe dan kemudian tekan tanda loncengnya, dan share video renungan ini kepada lebih banyak anak Tuhan saudara, supaya lebih banyak orang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui video renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Haleluya, haleluya.